Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang kisah si Raja Kickboxer yang berhasil menaklukkan si Raja Penjahat hingga insaf. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk pemberitahuan dan demi kemajuan negeri Konoha. Terima kasih. Kisah ini menceritakan seorang gadis yang berparas cantik mencari keberadaan bapaknya. Bapaknya merupakan veteran dari anggota marinir. Well, he comes here sometimes. Well, he was like the rest of us, out of doors. Kemudian ada seorang pria berambut gondrong, ternyata dia adalah si Raja Kickboxer yaitu Van Damme. Pemirsa yang mengenal aktor ini pasti umurnya sudah tua dan memiliki istri yang banyak, amin. Tak lama setelah itu si gadis yang hendak memasuki mobilnya diganggu oleh sekelompok bandit. Lalu datanglah si Van Damme untuk membantunya. Satu kali tendangan runtuhlah dua bandit itu. Terjadi perkelahian di sana, namun si Raja Kickboxer bukanlah tandingan mereka, sehingga para bandit itu tidur terlelap di jalanan. Next time, be more careful when you show your wallet. Beberapa saat kemudian terjadi demonstrasi. Ternyata di kota kecil itu tidak ada polisi, persis seperti kota Gotham si Batman. Si gadis yang sedang mencari keberadaan bapaknya itu pun hanya dilayani seorang petugas. You got a picture? My parents were divorced 20 years ago. You got your father. Take my advice, canvass the missions. Besok harinya si gadis itu menemui si Van Damme di pelabuhan. Si gadis meminta bantuan kepadanya dengan iming-iming bayaran $100 per hari. Look, I really need you to help me find someone. Tapi si Van Damme menolaknya dengan alasan dia harus pergi berlayar. Tapi ketika dia hendak berlayar keburu ditolak oleh si kapten karena si Van Damme memiliki hutang $217, jadi dia pun tidak bisa berlayar. I'll get the money. Akhirnya si Van Damme pun kembali kepada gadis itu dan menerima tawaran pekerjaannya, dengan harapan dia bisa membayar lunas hutangnya. Si gadis itu bernama Natasha dan si Van Damme ditugaskan untuk menemukan bapaknya. Kemudian mereka tiba di perkumpulan para tunawisma. When I was 7, 3 weeks ago, the letters just stopped. Di sana ada seorang kawan dan memberitahukan tentang peninggalan bapaknya. Ternyata ada setumpuk brosur di sana yang bisa dijadikan petunjuk tentang keberadaan bapaknya. Don't be offended. Tak lama setelah itu datang seorang detektif dan memberikan kabar bahwa bapaknya sudah meninggal. Dikatakan bahwa bapaknya meninggal karena korban kebakaran. I was helping her find her daddy. Di lain tempat, ketika si gendut tertidur lelap, dia disiksa oleh dua orang bandit. Ternyata si gendut itulah yang memberikan pekerjaan kepada bapaknya si gadis. Disangkanya si veteran itu tidak memiliki keluarga. Alhasil si gendut pun dipotong telinganya. Ternyata di sini ada sekelompok psikopat yang suka memburu dan membunuh manusia. Mereka suka mencari relawan dengan tawaran bayaran besar agar bersedia diburu dan dibunuh. Jika lolos bakal menerima hadiah besar, tapi jika gagal nyawalah taruhannya. Dan ternyata bapaknya si gadis itu yaitu Douglas Binder telah menjadi korbannya. Besok harinya si Van Damme memeriksa lokasi kebakaran bapaknya. Ternyata dia menemukan barang bukti berupa kalung yang sudah bolong. Bingo. Ketika itu tiba-tiba, si Van Damme disiksa oleh dua bandit utusan si penjahat dan si Van Damme pun kali ini kalah. Akhirnya si Van Damme pun digiring ke kantor polisi dengan tuduhan melanggar garis polisi di lokasi kebakaran. Tetapi si Van Damme membawa bukti tentang kalung bolong itu dan memberitahukan bahwa kalung itu bisa bolong karena ditembus oleh sesuatu yang keras. Dan akhirnya si polisi pun akan otopsi ulang mayat bapaknya si Natasha. Your daddy didn't die in the fire. Sementara itu di markas si penjahat sedang menerima pelanggan baru yang ingin menyalurkan hobinya yaitu membunuh.
Si pelanggan itu bersedia membayar uang sebesar $500.000 untuk hobinya. Sementara yang menjadi relawan atau yang bersedia diburunya adalah si Roper yang merupakan kawan si Douglas, seorang tunawisma yang hidup sebatang kara. Si Roper dibayar cuma $100, sungguh perbandingan yang sangat jauh. Lalu di lain tempat si dokter yang tukang otopsi mayat ternyata dia adalah bagian dari si penjahat. Si dokter telah memalsukan hasil otopsi mayat Douglas Binder. Akhirnya si dokter pun dibunuh oleh si penjahat untuk menghilangkan jejak. Tonight is our last hunt in New Orleans. A change of scenery is what we need, something less tropical. Kini perburuan terakhir mereka dimulai. Si Roper yang telah dijebak oleh si gendut ditawari uang lebih, yaitu $10.000. Asalkan dia bisa berlari sejauh 10 km menuju sungai, maka uang itu akan menjadi miliknya. Tetapi jika gagal, maka nyawanya yang akan melayang. I get to the river, I get to cash. Si Roper yang sudah tua itu kini berlari. Dia memasuki pemakaman. Si penjahat mengejarnya sambil membawa senapan otomatis. Si Roper ditembak dan mengenai punggungnya. Kini situasi menjadi menegangkan. Tetapi tiba-tiba, si Roper yang merupakan veteran marinir berhasil membunuh salah satu si pelanggan. Si Roper berlari ke arah kota dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, tetapi tidak ada satupun yang mau membantunya. Si Roper yang sudah kehabisan napas akhirnya mati dibunuh oleh si penjahat, dan uang $10.000 itu pun diambil lagi oleh si penjahat. Pada besok harinya si gendut yang merupakan agen si penjahat berniat melarikan diri dari kota itu. Tetapi keburu ketahuan oleh si penjahat, maka dia pun mati dibunuh oleh senjata shotgun. I was gonna call you, Mr. Van Cleef. Tak lama setelah itu datang si petugas polwan beserta si Van Damme. Terjadi pertempuran di sana dan si polwan pun mati tertembak. Kini giliran si Van Damme yang menyerang. Satu kali tendangan taekwondo berhasil menjatuhkan si bandit. Lanjut si Van Damme melarikan diri menggunakan motor dengan Natasha. Mereka dikejar oleh si penjahat. Tembakan demi tembakan tidak ada yang mengenainya. Bareleguk penjahat teh. Lanjut kini adegan yang paling menegangkan. Dengan tangki motor yang bocor, si Van Damme menabrakkan motornya dengan mobil si penjahat. Terjadi adegan adu bagong. Sambil menembakkan beberapa peluru, akhirnya hancurlah mobil si penjahat itu. Setelah itu si Van Damme loncat dengan Natasha ke atas kereta api yang lewat. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil melarikan diri. It appears we'll have one last hunt after all, Pick. Lanjut kini mereka berdua berlari menuju rumah pamannya di hutan, yaitu Paman Douve. Charles, you come to see your uncle. I still got your shotgun. Tak berapa lama tibalah para gerombolan itu di rumah si paman. Si paman yang cuma berbekal busur dan anak panah berhasil melepaskan satu tembakan dan tepat mengenai ranjau darat. Seketika tewaslah dua bandit itu. Lanjut kini para penjahat itu berencana mengejar si Van Damme. Si Van Damme yang sedang naik kuda dikejar oleh penjahat di atas helikopter. Terjadi aksi tembak-tembakan di sana.
Kemudian si Van Damme berlari menuju pabrik bekas yang sudah lama tidak dipakai. Gerombolan penjahat itu pun mengejarnya dengan persenjataan yang sangat lengkap, berikut tambahan para personelnya. Si Van Damme ini merupakan sasaran yang sulit bagi mereka. Biasanya mereka bisa memburu dan membunuh dengan mudah, tapi kini mereka mengalami kesulitan yang sangat besar. If we walk away now, we can be in Mexico in 5. Dengan turun di atas angsa satu persatu bandit itu berhasil dibunuhnya. Kemudian dengan satu gebrakan 3 bandit berhasil dilumpuhkan. Sungguh hebat si Van Damme ini. Dahulunya dia merupakan raja kickboxer yang berhasil mengalahkan si Tong Po. Kini datang Paman Dove dan Natasha hendak membantu si Van Damme. Mereka berhasil membunuh 2 bandit. Namun sayang sekali si Paman kena tembakan di lututnya. Lanjut setelah itu satu persatu bandit berhasil dilumpuhkan oleh si Van Damme. Kini dia berhadapan dengan si Raja Mumi. Si Raja Mumi merupakan asisten dari si bos penjahat. Terjadi adu tembakan di sana dan pada akhirnya si Raja Mumi tewas diberondong peluru. Sekarang yang tersisa tinggal si Raja Penjahat. Terjadi adu tembakan di sana. Dengan melompat salto sambil menembak akhirnya satu peluru bersarang di bahu si Raja Penjahat. Si Raja Penjahat itu pun lari ketakutan. Kemudian dia kabur menggunakan helikopter menuju Meksiko dan menikmati hasil uang $500.000 dari pelanggannya. Dan akhirnya dia bertobat di sana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Itulah cerita dari seorang penjahat yang sudah nenggar cadas, dia mau berhenti dari perbuatan maksiatnya, dan beralih profesi jadi pedagang kain baju. Demikian kisah film ini, jika ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, wassalam.